Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Habibatus Syahidah. Saya mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus, yakni carpal tunnel syndrome. Berikut adalah anatomi dari carpal tunnel. Terowongan karpal terdapat di bagian sentral dari pergelangan tangan, di mana tulang dan ligamentum membentuk suatu terowongan sempit yang dilalui oleh beberapa tendon dan nervus medianus. Tulang-tulang karpalia membentuk dasar dan sisi-sisi terowongan yang keras dan kaku, sedangkan atapnya dibentuk oleh flexor retinaculum atau transverse carpal ligament dan palmar carpal ligament yang kuat dan melengkung di atas tulang-tulang karpalia tersebut. Anatomi terowongan karpal. Di dalam terowongan tersebut terdapat saraf medianus yang berfungsi menyalurkan sensori ke ibu jari, jari telunjuk, dan jari manis, serta mensyarafi fungsi otot-otot dasar sisi dari ibu jari atau otot-otot tenar. Selain saraf medianus, di dalam terowongan tersebut terdapat pula tendon-tendon yang berfungsi untuk menggerakkan jari-jari. Proses inflamasi yang disebabkan stres berulang, cedera fisik, atau keadaan lain pada pergelangan tangan dapat menyebabkan jaringan di sekeliling saraf medianus membengkak. Lapisan pelindung tendon di dalam terowongan karpal dapat meradang dan membengkak. Bentuk ligamen pada bagian atas terowongan karpal menebal dan membesar. Keadaan tersebut menimbulkan tekanan pada serat saraf medianus sehingga memperlambat penyaluran rangsang saraf yang melalui terowongan karpal. Akibatnya timbul rasa sakit atau rasa kebas, rasa geli di pergelangan tangan dan tangan serta jari-jari selain jari kelingking. Teman-teman semuanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan carpal tunnel syndrome? Yakni carpal tunnel syndrome adalah suatu penyakit klinis yang menyerang pergelangan tangan khususnya yang disebabkan karena terjadinya penjepitan terowongan karpal yang menyebabkan syaraf medianus atau syaraf yang mensyarafi jari pertama, jari kedua, jari ketiga, dan setengah jari keempat mengalami penekanan. Carpal tunnel syndrome ini umum terjadi pada orang dewasa, khususnya para pekerja kantoran yang sering menggunakan tangannya untuk menggunakan keyboard maupun menggunakan mouse secara berlebihan. Juga sering terjadi pada ibu rumah tangga yang biasanya sering menggunakan tangannya untuk mengulek makanan, dan juga bisa terjadi pada para penjual gado-gado biasanya, yakni karena dia sering menggunakan tangannya secara berlebihan sehingga terjadi overuse pada tangan, dan ini menyebabkan inflamasi atau peradangan pada tendon sehingga menjepit saraf medianus. Etiologi dan faktor-faktor terjadinya carpal tunnel syndrome yakni adalah karena terowongan karpal yang sempit, selain dilalui oleh nerve medianus, juga dilalui oleh beberapa tendon flexor. Nah, setiap kondisi yang mengakibatkan semakin padatnya terowongan, maka ini dapat menyebabkan terjadinya penekanan pada nerve medianus, dan itulah yang menyebabkan carpal tunnel syndrome. Karena adanya penekanan pada syaraf medianus atau nerve medianus, maka biasanya seseorang akan mengalami gejala-gejala seperti nyeri pada pergelangan tangan, kemudian mati rasa atau baal, dan kesemutan.
membuat tangan membengkak sehingga nerve medianus ini terjepit atau terhimpit. Nah, di sini fisioterapi juga berperan dalam melakukan pemeriksaan fisik pada kasus carpal tunnel syndrome. Caranya adalah diantaranya dengan melakukan pemeriksaan yang bernama Pallen test. Nah, Pallen test itu caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan memfleksikan wrist atau fleksi wrist secara full ROM. Nah, ditahan selama 1 menit dan kita tanyakan apakah ada peningkatan pada rasa kesemutan atau tidak. Jika ada, maka hal itu dapat memperkuat diagnosa carpal tunnel syndrome. Nah, setelah kita tadi belajar pemeriksaan fisik untuk kasus carpal tunnel syndrome, selanjutnya peran fisioterapi pada kasus carpal tunnel syndrome adalah pada pemeriksaan fungsionalnya. Nah, pemeriksaan fungsional bisa dilakukan oleh fisioterapi dengan pemeriksaan DASS atau Disability of Arm, Shoulder, and Hand. Nah, DASS adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan fungsional dalam beraktivitas dan simptom atau gejala pada kasus CTS. Nah, yang dirumuskan menjadi 30 item pertanyaan-pertanyaan di dalam DASS. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaannya adalah seperti kemampuan dia dalam membuka tutup botol, kemudian kemampuan dia dalam menaruh suatu benda di atas rak, dan kemampuan dia untuk membuka daun pintu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan di layar ini. Pemeriksaan yang kedua adalah CTQ SSS atau Carpal Tunnel Questionnaire Symptom Severity Scale, yakni skala pengukuran untuk mengukur tingkat keparahan sakit atau yang merujuk pada gejala-gejala pada periode 24 jam selama 2 minggu terakhir. Di antara pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Fisioterapi yang bisa dilakukan pada kasus carpal tunnel syndrome ialah diantaranya saya mengambil yang pertama manual terapi yang berupa mobilisasi tulang-tulang karpalia. Manual terapi yang bisa diberikan yakni adalah dengan cara rilis pada tulang-tulang karpal. Nah, bentuk terapi latihan manual terapi yang lain adalah yakni dengan traksi tulang karpal. Yang kedua adalah neuromobilization.
Neuromobilization yang bisa dilakukan oleh fisioterapi sebagai intervensi pada kasus carpal tunnel syndrome, yakni dengan cara posisi pasien berada pada posisi supine lying, sedangkan terapis berdiri di samping pasien. Kemudian, terapis melakukan secara pasif, yakni depresi shoulder. Kemudian, fleksi elbow 90 derajat. Dan selanjutnya adalah eksternal rotasi shoulder dan dorsal fleksi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah abduksi shoulder. Keadaan demikian, pasien akan merasakan stretch atau rasa meregang pada saraf medianusnya. Dan intervensi yang ketiga adalah massage terapi. Selanjutnya kita belajar tentang home program yang bisa dilakukan fisioterapi atau yang bisa diberikan untuk pasien untuk dilakukan selama di rumah. Nah, di antara home program yang bisa kita ajarkan kepada pasien adalah dengan neuromobilization atau dengan stretch. Nah, berikut beberapa latihan home program yang bisa dilakukan oleh pasien dengan carpal tunnel syndrome. Yang pertama adalah stretching, yakni stretching otot flexor dan otot ekstensor. Caranya adalah exercise yang kedua adalah tendon glide exercise, yakni dengan cara fleksi jari maksimal, kemudian gerakan meremas, dan yang ketiga adalah memasukkan ibu jari ke dalam seluruh jari-jari. Kemudian exercise yang ketiga adalah nerve glide exercise, yakni dengan cara men-stretching otot flexor pollicis. Nah, berikut demikian dari beberapa gerakan-gerakan exercise yang bisa dilakukan sebagai home program untuk pasien pada carpal tunnel syndrome. Selanjutnya kita akan membahas tentang edukasi-edukasi yang bisa diberikan fisioterapi pada penderita carpal tunnel syndrome. Nah, di antara edukasi yang bisa diberikan adalah dengan menggunakan splinting pada saat bekerja, contohnya pada saat menggunakan mouse di kantor maupun pada saat mengetik menggunakan keyboard. Nah, yang kedua adalah dengan cara mengistirahatkan tangan untuk beberapa menit atau beberapa saat
ketika dia bekerja. Nah, kemudian memberikan stretching pada pergelangan tangan seperti yang dilakukan dalam home program. Dan yang keempat adalah menghindari pekerjaan yang overuse pada pergelangan tangan agar tidak memperparah kondisi dari CTS tersebut. Nah, teman-teman, demikian adalah bentuk-bentuk terapi latihan serta program-program yang bisa diberikan kepada penderita kasus carpal tunnel syndrome. Semoga bermanfaat. Saya Habibatus Syahidah pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.